Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital, doa ikhtiar giat dan tawakal. Halo Sobat Semanda, selamat datang di podcast Republik Reportase Publikasi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Nah, kali ini kita bakal berbincang-bincang dengan salah satu siswa dari SMA Negeri 2 yang pernah berperan penting di SMA Negeri 2, yaitu menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2020-2021. Langsung aja kita sapa, itu Kak Andika. Halo Kak Andika. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama kakak Andika Denoval, biasa dipanggil Kak Andika. Kakak berasal dari kelas 12 IPS 2. Di sini kakak pernah menjabat sebagai Ketua MPK Masa Bakti 2020-2021. Nah, itu sedikit perkenalan dari Kak Andika. Sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu adalah Kak Andika, MPK, dan masanya. Langsung aja kita tanya-tanya sedikit tentang Kak Andika nih. Kak Andika sendiri kabarnya gimana nih Kak sekarang? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukan kakak apa Kak? Kalau kesibukan akhir-akhir ini karena udah kelas 3 ya, udah mau lulus juga, mungkin lebih fokus kepada belajar, fokus ke ngejar cita-cita untuk masa depan yang lagi. Iya, bener sih Kak. Soalnya udah selangkah lagi ya Kak. Iya, udah nggak lama lagi kan udah mau tamat gitu. Iya. Jadi harus memfokuskan lagi, mempersiapkan diri buat langkah selanjutnya untuk masa depan. Nah, kan kakak sekarang udah nggak jabat di MPK lagi nih. Perasaan kakak setelah melepas jabatan itu apa sih Kak sekarang nih? Kalau mengenai perasaan itu bisa dibilang sedih juga bercampur sedikit bahagia. Sedihnya itu karena di sini dari diri kakak sendiri itu MPK benar-benar cinta ya. Iya. Bisa dibilang benar-benar cinta karena kakak sendiri itu menganggap MPK itu sebagai keluarganya kakak sendiri, di mana di situ kakak bisa menumpahkan aspirasi, argumentasi kakak di sana juga. Anggota-anggota di MPK sana dan OSIS juga itu udah kakak anggap sebagai saudara keluarga kakak sendiri, seperti itu. Iya, jadi udah deket banget ya Kak sama itu, dan sudah kayak melekat di diri kakak juga ya. Ya, dan juga bukan hanya anggotanya aja, tapi pembina-pembina seperti Bu Fitrawati, Pak Safarudin, Pak Tian, itu juga sudah kakak anggap sendiri sebagai orang tua kakak sendiri. Nah, gitu Sobat Semanda, kata Kak Andika, kalau MPK sama OSIS itu udah jadi keluarganya sendiri loh, kayak udah deket banget nih, udah dapet banget feels-nya gitu ya Kak. Iya, seperti itu. Oke, jadi karena kan dulu ada kesibukan di MPK nih, sekarang tuh terganti sama apa Kak? Kalau dulunya kan biasanya sibuk di MPK mengenai event, untuk acara-acara di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Mungkin kalau sekarang itu seperti yang saya bilang tadi, itu lebih fokus ke belajar sih, sama mempersiapkan diri buat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya, kalau gitu karena kakak bilang tadi kan OSIS MPK itu udah kayak keluarga sendiri nih. Yeah. Kenapa sih awalnya kakak kepengen masuk ke MPK gitu Kak? Motivasi awal kenapa kakak mau masuk ke MPK tuh gimana? Oke, mungkin kalau misalkan ngomong tentang motivasi, sebenarnya semenjak saya menginjakan kaki di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang ini, sama sekali tidak terpikir di benak saya itu ingin bergabung di namanya itu organisasi maupun OSIS dan MPK. Tapi pada saat MPLS, itu ada salah satu kakak gugus saya, bukan kakak gugus saya, tapi kakak gugus dari kakak gugus lain. Jadi dia tuh mengatakan pada saya seperti ini, mau join ke OSIS nggak? Pertama dia nawarin OSIS. Yeah. Jadi saya bilang enggak dulu deh Kak. Tapi dia kayak mempromosikan organisasi seperti itu. Kayak misalkan dia bilang, di organisasi ini kamu bisa cari jati diri kamu loh, kamu bisa mengasah jiwa kepemimpinan kamu bisa berbicara di depan umum gitu. Mungkin bisa dibilang seperti saya sekarang bisa berbicara di depan kamera seperti ini, mungkin itu berkat saya ada di MPK juga. Berarti MPK itu juga selain kita jadi dapat pengalaman dari organisasi, juga melatih kita ya Kak untuk bisa tampil, bisa ngomong di depan gitu ya? Iya, bisa. Nah gitu teman-teman, kata Kak Andika, motivasi awalnya masuk MPK itu karena itu tadi ditawarkan, lalu awalnya Kak Andika juga nggak tertarik sama sekali, tapi akhirnya bisa masuk gitu, maksudnya bisa termotivasi untuk ikut. Nah jadi kan selama itu ada 1 tahun ya Kak di menjabat. Nah liku-likunya selama menjabat itu apa aja Kak? Kalau mengenai lika-liku kan bisa dibilang itu suka dan duka ya. Iya. Kalau sukanya itu mungkin banyak, dukanya juga bisa ada. Tapi suka dan duka itu bisa jadi kalau misalkan kita tuh dalam
sebagai kakak ketua MPK. Di sini kakak tuh bertugas buat ngerangkul seluruh anggota. Gimana di anggota tersebut, di organisasi tersebut harus menciptakan suatu suasana yang harmonis. Jadi di situ kakak tuh harus bisa merangkul antara anggota MPK kakak dengan anggota OSIS. Supaya kami tuh bekerja bisa lebih baik, bisa mengharumkan nama SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Berat gak sih Kak harus merangkul di organisasi kakak sendiri di MPK ini kan sudah cukup besar juga banyak orangnya. Nah kan kakak juga harus mengerangkul yang di OSIS nih. Berat gak sih Kak biar bisa ada solidaritas di antara keduanya gitu? Iya, kalau berbicara tentang merangkul, mungkin itu bagi kakak sih sebenarnya berat, tapi harus kakak laksanakan. Dan alhamdulillah juga di masa jabatan kakak dan Kak Apis sebagai ketua OSIS itu belum ada yang namanya MPK dan OSIS itu bersinggungan atau beradu argumentasi, itu belum ada. Tapi di sini kami tetap mungkin kalau misalkan ada masalah antar anggota dan satu anggota dan anggota lainnya, antara satu kelompok dan kelompok lainnya, kami selesaikan secara musyawarah seperti itu. Ya, jadi nggak ada yang perselisihan berat banget gitu ya Kak? Oh enggak. Alhamdulillah nggak ada. Nah ngomong-ngomong tentang lika-liku tadi nih Kak, pengalaman paling seru selama menjabat di MPK itu apa Kak? Pengalaman yang paling seru banget menurut kakak yang paling terkesan gitu? Pengalaman yang seru, kalau misalkan bergabung di MPK ini seru-seru semua sih sebenarnya. Kalau misalkan paling seru itu mungkin ada di event yang suatu kakak kelas 10 pas itu masa jabatannya Kak Valen 2019-2020. Pada saat itu ada bazar bazar kewirausahaan. Jadi di sana kita ada bazar, ada lomba dan lain sebagainya. Itu mungkin kesan yang terbaik buat kakak sih. Tapi di masa jabatan kakak pas itu ada study tour atau belajar tentang sejarah Melayu di Pulau Penyengat saat itu, Napak Tilas. Waktu bazar itu apa sih Kak? Mungkin ada yang paling spesifik gitu yang menurut kakak ini nih yang paling bagus puncaknya dari acara ini yang menurut kakak udah paling terkesan banget? Bazar sih. Bazar? Iya, karena bazar itu di situ kami dari SMA Negeri 2 itu benar-benar memperjualbelikan makanan yang kami buat sendiri. Dan kami juga membuka untuk umum, secara umum. Jadi terasa banget ya Kak? Terasa banget fun ya, gimana? Kalau yang untuk selama di Penyengat itu gimana Kak? Perasaan maksudnya kayak apa aja sih yang didapatkan dari pergi menapak tilas di Penyengat itu? Oh, dari situ kami bisa tahu tentang sejarah-sejarah Pulau Penyengat. Di situ kami bisa tahu tentang raja-raja yang pernah jaya di Penyengat pas itu. Kan kata kakak sendiri tadi ada event-event besar gitu kan, banyak event-event yang kakak MPK dan OSIS kerjakan. Nah, yang biasanya jadi hambatan paling sering untuk melaksanakan event itu apa Kak hambatannya? Hambatan, kalau berbicara tentang hambatan, pasti setiap orang, setiap anggota itu pasti mempunyai suatu argumentasinya sendiri. Nah, di situ kami pasti dalam suatu rapat, kami mengadakan rapat itu pasti salah satu anggota dengan anggota lainnya sering bersinggungan atau beradu argumentasi. Misalkan aku mau buat kayak gini loh, saya mau buat kayak gini loh gitu. Jadi disitulah tugas saya sebagai ketua MPK untuk merangkul atau menjadikan dua argumentasi itu menjadi satu argumentasi dan menciptakan suatu event atau acara yang bagus. Jadi misalnya nih Kak, karena Kak udah menggabungkan dua itu, tapi kalau misalnya ada salah satu dari mereka yang nggak puas itu biasanya apa Kak yang terjadi atau apa solusinya? Kalau untuk itu solusinya ya kami tanyakan lagi, kami presentasikan lagi. Jadi kami jabarkan lagi seperti ini argumentasi atau masukan dari si A, ini argumentasi dari masukan dari si B. Jadi kami jabarkan lagi, kalau misalkan seluruh anggota setuju, kami laksanakan. Kalau misalkan tidak setuju, masih bisa kita rembukan lagi dan kita cari solusi yang baru. Berarti harus dimusyawarahkan semuanya, baru terjadilah sesuatu yang bagus gitu ya Kak? Kesepakatan bersama. Nah, selain di MPK nih, kakak kan sibuk nih di MPK juga banyak event, terus kakak juga di sekolah. Kakak ada nggak sih ikut-ikut ekskul lain gitu? Kalau untuk ekskul yang kakak ikutin itu Rohis. Rohis aja? Ya Rohis aja, karena menurut kakak Rohis itu kakak lebih kerasa kekeluargaannya di sana. Di sana di Rohis itu juga bisa sharing tentang Islam, bisa menambah wawasan tentang Islam. Dan juga di sana benar-benar terasalah kekeluargaannya gitu, saling merangkul satu sama lain, bisa sharing-sharing, bisa curhat satu sama lain kayak gitu. Jadi
dua-dua organisasi yang kakak masuki itu benar-benar terasa banget kekeluargaannya ya kak, kuat banget ya. Benar-benar terasa. Tapi kakak susah nggak sih membagi waktu di antara kakak untuk Rohis sama kakak di MPK itu susah nggak kak bagi waktunya? Menurut kakak sendiri sih, kalau misalkan membagi waktu, alhamdulillah sih untuk dari masa jabatan kakak awal kakak menjabat sebagai ketua MPK sampai kakak melepas jabatan sebagai ketua MPK, alhamdulillah itu nggak ada hambatan sama sekali. Alhamdulillah nggak ada ya kak? Nggak ada. Nah itu teman-teman, jadi selain Kak Andika sebagai ketua MPK, Kak Andika juga bergabung di Ekskul Rohis. Nah kak, kemarin kan waktu masa jabatan kakak sebagai ketua MPK ini kan lagi masa pandemi ya. Jadi kayak gimana sih kak, bagaimana rasanya masa-masa SMA kakak ini harus terpotong karena pandemi gitu, gimana perasaan kakak? Kalau misalkan berbicara tentang masa SMA, mungkin bisa dibilang masa SMA ini merupakan masa yang paling indah mungkin ya, di remaja mungkin. Jadi menurut kakak kalau misalkan terpotong dengan pandemi ya kita harus gimana lagi, karena itu musibah juga. Bisa dibilang kami itu sekolah itu dari pas kelas 10 itu hanya 6 bulan, hanya setengah semester. Mungkin awalnya itu kan hanya libur sekitar seminggu, lalu diundur lagi sekitar sebulan dan hingga setahun gitu. Jadi kayak kesannya terpotong gitulah masa SMA-nya gitu. Kakak sedih nggak kalau misalnya kan ini dipotong nih masa SMA-nya? Apa sih suka dukanya selama kakak sekolahnya online gini? Mungkin kalau misalkan online ya bisa dibilang cukup rumit ya dalam menerima pembelajaran, karena kita nggak bisa bertatap langsung dengan guru, nggak bisa secara langsung bertanya jawab dengan guru seperti itu. Mungkin kalau misalkan alhamdulillah untuk sekarang kita udah melaksanakan PTM, yang dimana mungkin walaupun dibagi dua, tapi kita masih bisa untuk bercengkrama satu sama lain dengan teman-teman kita, bisa bertemu secara langsung dan bisa juga bertemu secara langsung dengan guru juga. Berarti lebih seru di PTM ya kak daripada di online? Iya, lebih seru di PTM. Nah kakak sendiri kan udah kelas 12 ya kak, berarti selangkah lagi kakak bakal masuk ke perguruan tinggi. Nah, harapan kakak untuk di masa depan itu apa kak? Kakak mau masuk kuliah atau perguruan tinggi atau sekolah kedinasan atau apa kak? Untuk plan kakak ya itu yang pertama masuk ke kedinasan dulu. Kalau misalkan nggak jebol di kedinasan, kakak mau ikut SBMPTN nantinya. Kalau misalnya nih kakak lolos masuk SBMPTN, PTN mana sih yang mau kakak ambil? PTN mungkin itu kakak mau ngambil di kampus UI, ilmu komunikasi. Iya, bagus banget. Iya. Karena kakak udah kelas 12 nih kan, berarti udah bentar lagi udah mau lulus, berarti masa jabatan kakak juga udah habis. Ada nggak sih kak pesan untuk ketua MPK yang baru? Mungkin kalau untuk pesan ke ketua MPK yang baru itu tetaplah menjadi diri kamu sendiri, menjadi pemimpin yang jujur, adil, amanah, dan dapat dipercaya oleh pembina, itu aja. Semoga juga ketua MPK yang baru bisa menjalankan tugas dengan baik ya kak. Amin. Amin. Nah teman-teman, jadi sekiranya itu aja cerita yang kita bisa dapat dari Kak Andika selama berada di MPK SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga ke Kak Andika yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita semua diberi kesehatan dan sampai jumpa. Dadah teman-teman.